Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berhubung pada saat ini kita sedang melakukan pembelajaran daring, jadi Bapak nggak bisa minta tolong sama adik-adik sekalian buat mimpin doa. Nah, jadi Bapak langsung yang mimpin doa melalui video ini. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak persilakan. Doa selesai. Nah, di sini kita masuk ke dalam tema 2. Nah, di tema 2 pembelajaran 1 dengan submateri yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada suatu teks cerita, adik-adik. Di sini ada cerita mengenai dayu dan ikan hias. Nah, Bapak akan bacakan. Adik-adik tolong dengarkan atau simak cerita ini dengan baik, karena nantinya akan ada soal, adik-adik, dari suatu teks cerita ini. Nah, Bapak bacakan ya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Nah, setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Nah, jadi Dayu itu rutin, sangat dia perhatikan ikannya. Yang namanya juga hewan peliharaan harus diperhatikan ya, biar tetap sehat, tetap hidup peliharaannya. Nah, jadi di sini Dayu rutin membersihkan, bagus. Kalau kita punya hewan peliharaan itu harus diperhatikan, jangan sampai nggak dikasih makan. Nah, nanti bisa mati hewan peliharaannya, Dede. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan ya ceritanya. Nah, kegiatan itu dilakukan Dayu seminggu sekali. Nah, Dayu melakukan kegiatan itu seminggu sekali. Maksudnya yang seminggu sekali itu dia bersih-bersih kolamnya, bersih-bersih akuariumnya, tempat ikannya, itu yang dilakukan seminggu sekali. Kalau makannya ya jelas lah setiap hari. Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan tertutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dalam hati Dayu bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, jadi Dayu itu penasaran apa yang dilakukan ikan-ikan itu, adek. Nah, dia bertanya-tanya, sedang apa ya ikan ini? Kenapa ya mulutnya seperti ini? Nah, coba kita lihat. Kenapa tadi ikan mulutnya tertutup, terbuka? Nah, jadi adik-adik, tadi kan Dayunya heran kenapa ikan itu mulutnya tertutup, terbuka. Nah, ikan adalah salah satu hewan atau makhluk hidup yang bernapas menggunakan insang. Nah, dia kan hidup di dalam air. Nah, jadi pada saat mulutnya terbuka itu air masuk dan keluar melalui insangnya. Air keluar itu melalui insangnya. Insangnya juga terbuka. Nah, adik-adik pernah lihat nggak? Pada saat ikan mangap atau membuka mulutnya, insangnya kebuka. Nah, jadi air itu keluar dari situ, dan itu adalah salah satu cara sistem kerja organ pada pernapasan ikan, adik-adik. Nah, coba kita lanjut ke pembahasannya ya, adik-adik. Itu tadi terhadap makhluk hidup hewan, yaitu ikan. Nah, di sini ada sistem organ pernapasan pada hewan.
Jenis hewannya yaitu cacing, adik-adik. Nah, di sini cacing ya. Cacing merupakan hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, bentuk tubuh cacing yaitu bulat dan memanjang. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Nah, jadi cacing ini tidak mempunyai alat pernapasan khusus, adik-adik. Coba kita lihat apa alat pernapasannya di sini. Nah, oksigen dapat masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya. Nah, jadi alat pernapasannya cacing itu yaitu adalah permukaan kulitnya tadi. Nah, itu adalah alat pernapasan pada cacing. Nah, dan inilah yang menyebabkan kulit tubuh cacing selalu basah dan licin. Nah, kulit cacing yang basah dan licin mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida, adik-adik. Nah, kita lanjut ke hewan selanjutnya ya. Yang tadi itu terhadap organ pernapasan terhadap cacing. Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya yaitu serangga, adik-adik. Nah, di sini ada serangga. Di sini gambar belalang. Nah, belalang di sini. Tapi tenang, nanti adik-adik juga bisa lihat. Nanti Bapak kirim ya materinya, atau kalau misalnya adik-adik bisa buka PPT-nya, PowerPoint-nya, syukur. Bisa lihat materinya di situ, soal juga ada di situ di PPT itu lengkap, ada soal, ada materi. Nah, jadi adik-adik tinggal membaca. Nah, di sini ada pernapasan pada serangga. Serangga termasuk hewan golongan insekta. Serangga mempunyai ciri-ciri tubuh yang beruas-ruas dan umumnya bersayap. Jadi umumnya serangga itu bersayap. Ya memang mungkin adalah serangga yang nggak bersayap ya kan. Tapi pada umumnya serangga itu rata-rata bersayap ya, adik-adik. Nah, di sini sistem pernapasan pada serangga yaitu menggunakan trakea, adik-adik. Nah, trakea merupakan pembuluh halus yang bercabang. Nah, jadi yang disebut dengan bercabang itu ya seperti ini ya, adik-adik, bercabang. Nah, satu ke sini, satu ke sana, jadi dia bercabang. Maaf, Bapak nggak bisa kasih lihat gambarnya secara langsung di laptop Bapak. Tadi Bapak mau pakai proyektor, cuman proyektornya nggak bisa, adik-adik. Ada kendala sedikit. Nah, jadi nanti bisa Bapak kirim materi aja ya. Nah, sampai di mana kita tadi? Sampai trakea merupakan pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Nah, jadi dia memenuhi seluruh bagian tubuh pada serangga, adik-adik. Di dalam trakea terdapat lubang pernapasan yang disebut stigma. Nah, stigma ini berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara, adik-adik. Contoh pada serangga, terus nyamuk, belalang, lalat, dan kupu-kupu. Nah, sistem organ pernapasannya seperti ini. Coba kita lihat lagi untuk hewan yang selanjutnya, makhluk hidup selanjutnya yaitu, nah di sini ada katak, adik-adik. Ada yang pernah lihat katak atau anak katak? Pernah lihat? Biasanya di musim hujan tuh banyak anak katak, suara katak juga banyak. Musimnya telurnya netas ya. Nah, jadi mungkin adik-adik juga pernah lihat anak katak. Ya, kalau disebut itu berudu atau kecebong, biasanya itu kan sebelum jadi katak dewasa itu harus jadi berudu dulu dia, adik-adik. Nah, jadi berudu atau kecebong itu salah satu makhluk hidup yang menggunakan sistem pernapasan insang, adik-adik. Nah, setelah dia menjadi katak dewasa, maka sistem organ pernapasannya itu berubah, dia menjadi paru-paru. Nah, dia ada paru-parunya. Maka katak ini disebut sebagai salah satu hewan amfibi ya. Ada yang tahu amfibi? Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam. Misalnya katak tadi, buaya. Nah, iya kan? Katak, buaya itu bisa hidup di dua alam, adik-adik. Terus apalagi ada yang tahu? Kura-kura juga bisa hidup di dua alam ya. Nah,
Coba kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada burung, adik-adik. Sistem organ pernapasan pada burung. Nah, di sini sistem organ pernapasan ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian pada pernapasan pada burung itu, sistem organ pernapasan pada burung yaitu ada trakea, ada paru-paru, ada terus kantong udara. Nah, jadi di dalam sistem pernapasan burung ini ada yang dinamakan dengan proses ekshalasi dan inhalasi. Apa itu ekshalasi dan apa itu inhalasi? Nah, ekshalasi yaitu pada saat udara keluar, kantong udara itu kosong dan paru-parunya terisi. Nah, kantong udara itu berada di paling bawah ya, adik-adik. Nah, di sini juga ada inhalasi. Inhalasi yaitu proses pada saat di mana kantong udara itu terisi, adik-adik. Nah, itu pada saat burung menghirup udara. Nah, jadi berbeda ya. Ada ekshalasi, ada inhalasi. Kalau inhalasi itu dia menghirup udara, kalau ekshalasi dia mengeluarkan udara. Nah, di sini juga ada contoh bagan cara kerja pernapasan pada ikan. Nah, ini bagan cara kerja pernapasan pada ikan. Nanti adik-adik bisa lihat di grup Bapak share, Bapak kirimkan ke grup. Nah, ini ada soal adik-adik. Tapi kita lihat dulu, ini ada mind map atau peta konsep tentang sistem pernapasan pada masing-masing makhluk hidup. Nah, di sini ada alat pernapasan. Alat pernapasan pada manusia. Nah, pada manusia itu ada alat pernapasan yang namanya hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan alat pernapasan pada hewan ada ikan yaitu insang, cacing tanah yaitu permukaan kulitnya tadi, katak yaitu paru-paru dan permukaan kulit juga, burung yaitu paru-paru dan pundi apa tadi ya? Pundi hawa. Nah, di sini ada tugas untuk adik-adik. Setelah kita tadi membaca teks cerita tentang Dayu dan ikan hiasnya, kita juga sudah belajar tentang sistem organ pernapasan pada makhluk hidup. Nah, di sini ada tugas yang nantinya Bapak akan kirimkan ke grup, Bapak share ke grup ya, adik-adik. Nah, soal yang pertama yaitu setelah teman-teman membaca dan mendengarkan teks cerita dari Dayu dan ikan hias, coba kita lihat apa saja yang teman-teman dapat simak dari cerita Dayu dan ikan hiasnya. Sekarang teman-teman perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Jawablah pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan dari teks cerita Dayu dan ikan hias tadi. Nah, jadi teman-teman jawab sesuai dengan apa yang teman-teman simak ya. Nah, soal yang kedua, buatlah suatu bagan tentang sistem organ pernapasan pada hewan yang teman-teman ketahui terhadap hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar atau yang pernah teman-teman temukan ya. Jadi buatlah bagan, nanti Bapak kasih contoh seperti apa itu bagan. Nah, terus mind map tadi juga Bapak akan kirimkan nanti ke grup ya, biar jelas. Terus PowerPoint-nya juga sekalian Bapak kirimkan ya. Nah, untuk absen jangan lupa ya adik-adik, absen nanti kita di WA. Nanti Bapak buat atau sejenis daftar hadirnya ya. Nanti kita atur. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jadi sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran pada hari ini, nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Karena kita tadi memulai dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Dan ada satu lagi ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum adik-adik pahami, bisa ditanyakan ke grup ya. Nah, baik. Nah, jadi Bapak ajak berdoa ya. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Nah, terima kasih adik-adik atas waktunya. Nah, semoga belajarnya semangat ya, dapat nilai yang baik ya. Dan Bapak ucapkan juga selamat pagi.